Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pri Agung Dana Rahmanto. Saat ini saya akan mengoverview tentang kaitan antara budaya dan inovasi. Oke. Budaya itu apa sih sebenarnya? Budaya itu sebenarnya adalah nilai-nilai yang sudah menjadi kebiasaan. Tentunya ketika kita berbicara tentang budaya organisasi, budaya perusahaan, maka nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai yang menjadi dasar atau landasan suatu organisasi atau perusahaan itu berjalan. Oke, misalnya ketika saya punya perusahaan, di perusahaan saya itu dari awal menanamkan nilai kekeluargaan dan kreativitas misalnya. Oke, jadi ya nantinya seluruh proses atau seluruh kegiatan yang dilakukan perusahaan itu akan menganut nilai-nilai kekeluargaan dan kreativitas. Nah, itu yang secara simpel itu yang disebut dengan budaya. Kita lihat kemudian budaya kerja itu apa? Budaya kerja adalah suatu falsafah yang didasari oleh pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, kekuatan pendorong memudayakan dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat atau organisasi, kemudian tercermin dari sikap dan perilaku, kepercayaan, cita-cita, pendapat, dan tindakan tersebut sebagai kerja atau bekerja. Oke, jadi di sini ada namanya kebiasaan, nilai-nilai gitu ya, nilai-nilai yang dibiasakan, yang nantinya dia akan tertanam dalam organisasi tersebut, dalam sumber daya yang ada di organisasi tersebut, yang nantinya akan melandasi perilaku-perilaku dari perusahaan tersebut. Oke. Kemudian budaya organisasi apa? Kalau budaya organisasi itu adalah manajemen yang meliputi pengembangan, perencanaan, produksi, dan pelayanan suatu produk yang berkualitas dalam arti optimal, ekonomis, dan memuaskan. Tapi intinya seperti ini. Ketika kita berbicara tentang budaya, gitu ya, budaya kerja, gitu ya, berarti dia akan melandasi semua yang terlibat dalam perusahaan tersebut. Misalnya, perusahaan saya ada budaya organisasi di perusahaan saya adalah Islami. Otomatis semua proses bisnis, semua proses perusahaan tersebut akan berlandaskan oleh budaya-budaya atau nilai-nilai keislaman. Tentunya ketika saya memilih vendor juga harus vendor yang halal. Ketika menggunakan bahan bakunya juga harus yang halal. Proses-prosesnya harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, seperti itu kira-kira. Kita lanjut. Kita berbicara tentang tingkatan budaya organisasi. Dalam budaya organisasi ini ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah budaya yang tampak. Yang kedua tidak tampak, yang ketiga tersembunyi. Bedanya apa? Ketika kita bicara budaya yang tampak, ini biasanya sudah kelihatan gitu ya. Sudah dilihatkan dalam bentuk tulisan-tulisan, biasanya di depan tuh. Budaya organisasi gitu ya. Ketika masuk kantor ada tulisan itu berarti budaya yang tampak. Jadi bisa terbaca oleh banyak orang dalam bentuk simbol-simbol. Oke, budaya yang tidak tampak itu seperti apa? Biasanya budaya yang tidak tampak adalah yang biasanya sifatnya dianut oleh perusahaan tersebut, tapi tidak tertuliskan. Seperti kalau masuk jangan telat misalnya. Kalau pulang jangan pulang sebelum bosnya pulang. Nah itu sebenarnya budaya organisasi, tapi yang tidak tertuliskan. Tapi kalau dilanggar akan menjadi keanehan bagi si pelanggarnya. Oke, yang ketiga adalah budaya yang tersembunyi. Oke, misalnya budaya yang tersembunyi ini pastinya tidak tertulis, biasanya ya, pasti tidak tertulis. Dan dia hampir seperti tersembunyi, tapi dia memang sudah tertanam di otak atau di perilaku sumber daya yang ada dalam perusahaan. Misalnya di perusahaan kami itu budayanya adalah menjadikan konsumen adalah raja. Nah ini kan memang tidak tertulis, tapi memang secara harfiah, secara garis besar
perusahaan akan menjadikan konsumen itu adalah seperti raja misalnya, seperti itu ya. Itu contoh 3 tingkatan. Oke. Di sini juga ada 3 konsep nilai. Ini saya lewat aja ya. Kemudian di sini kita bahas yang lain dulu. Nanti akan ada kaitannya dengan inovasi. Oke, saya bahas yang ini saja. Bagaimana budaya organisasi dibentuk atau bagaimana terbentuknya budaya organisasi? Terbentuknya budaya organisasi pastinya diawali dengan semangat pimpinan atau semangat puncak organisasi untuk mengembangkan suatu organisasinya. Mau dibawa kemana, mau diarahkan kemana organisasinya. Kemudian semangat tersebut akan dituangkan, gitu ya, dituangkan ke dalam bentuk result, gitu ya, result yang nanti akan dicapai dan nanti akan diterapkan kepada sumber daya yang ada atau karyawan yang ada. Jadi pimpinan puncak dia akan menghasilkan hasil apa yang mau dicapai atau perusahaannya akan dibawa seperti mana, gitu ya. Kemudian itu akan ditanamkan ke karyawannya. Kemudian hal tersebut lama-kelamaan atau secara tertulis atau tidak tertulis akan melahirkan budaya organisasi. Ya apa tujuannya? Yang tujuannya sebenarnya adalah untuk mencapai keinginan si pimpinan atau founder atau puncak, ya, untuk mencapai hasil yang sudah dicanangkan oleh puncak organisasi. Oke, lalu apa kaitannya antara budaya organisasi dengan inovasi? Oke, ketika kita melihat inovasi, gitu ya, inovasi terjadi tidak secara tiba-tiba biasanya. Oke, dia harus dilandasi atau harus dimulai dari sumber daya yang ada dalam suatu organisasi. Ketika sumber daya itu bekerja, gitu ya, tentunya dalam bekerja atau melakukan tindakan mereka harus dilandasi oleh budaya atau sikap-sikap. Sehingga apa? Sehingga inovasi yang dibuat sesuai dengan budaya organisasinya dan sesuai dengan tujuannya. Oke. Budaya organisasi ini akan memuluskan terjadinya inovasi atau inovasi-inovasi apa yang saja yang akan dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi. Ketika semua orang yang ada atau sumber daya yang ada di dalam suatu organisasi atau perusahaan tersebut sudah memiliki nilai-nilai atau pandangan terhadap budaya yang sama, maka inovasi yang akan dilakukan akan menjadi lebih mudah dan akan menjadi lebih kompak dan akan menjadi lebih cepat untuk dilakukan. Dan tujuan dari organisasi tersebut akan lebih mudah untuk tercapai. Oke, seperti itu penjelasan dari saya terkait tentang budaya dan inovasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.